Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi jalla jalaluhu wa ala fi'ulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Para pemirsa semua, Allah Subhanahu wa taala membuat waktu dan tempat untuk melipat gandakan pahala amal hamba-hambanya. Adapun tempat, kita tahu bahwa Masjid Haram dan Masjid Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di mana Allah melipatkan ganda 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu Allah melipat gandakan seluruh sholat yang dilakukan di dalam masjid itu. Nah, yang berkaitan dengan waktu ini Ramadan, yang saat ini kita ada pada bulan Ramadan. Dan istimewanya Ramadan ini all time semua. Sepanjang waktu, semua waktu baik. Mau dari pagi, siang hari, sore hari, malam, dan seterusnya. Tidak ada batas. 24 jam Ramadan ini melulu semua adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, melipat gandakan amal itu ada yang secara kamiyah, quantity, dan ada yang sifatnya kaifiyah, quality. Nah, ini amalan kita di bulan Ramadan, Allah tingkatkan secara kamiyah juga secara kaifiyah. Allah lipat gandakan secara quantity pun secara quality. Ini di bulan Ramadan. Bahkan mungkin setiap amal itu lipatan gandanya itu ada angkanya, ada nominalnya. Seperti man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya 10 kali lipat kebaikan yang ia perbuat. Afnya adalah 700 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin. Nah, maka dalam hadis kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dikatakan, kullu amal ibni Adam lah. Setiap amal ibni Adam lah baginya. Artinya di sini yang maksud lipat gandanya, kelipatan-kelipatannya sudah jelas diketahui. Kita tahu dari 10 sampai 700 kali lipatan. Artinya kita tahu lah lipatannya, up-nya 700, tidak mungkin sampai melebihi 700. Illa siyam, kata Rasul. Ini hadis kursi. Kata Allah ya, maaf. Ini hadis kursi. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa, fa innahu li, maka puasa adalah ada dalam rahasiaku. Fa wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya, Allah mensamarkan berapa pahala puasa tadi. Berapa pahala puasa tadi. Nggak ada hitungannya itu. Nah, ini kehebatan di bulan Ramadan. Bahkan kata Allah dalam hadis kursi ini, la hulufu fami shaim, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa. Kita tahu bagaimana baunya mulut orang berpuasa. Ini kata Allah, atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misik, bahwa lebih wangi daripada misik. Artinya begini maksudnya, bukan berarti yang bau buruh wangi. Allah sangat menyukai aroma mulut orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi sangat menyukai orang yang berpuasa. Bahkan dikatakan masih dalam hadis kursi, li shaim farhatan. Orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Pertama, idza aftara, waktu kita berbuka. Dengan makanan kualitas apapun pasti senang gitu. Walaupun hanya dengan gorengan umpamanya, itu senang. Kita satu idza fariha bi fitrihi. Kita bahagia dengan bukanya kita. Yang kedua, wa idza laqiya rabba, ini kita harapkan. Dikala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bil shaumi, kita puasa dengan bahagia dengan puasa kita. Nanti kita kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahagia karena di dunia setiap tahun kita berpuasa. Para hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini tadi saya sebutkan di depan bahwa Allah melipat gandakan seluruh amalan. Bahkan dikatakan 1 tasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. 1 ayat dalam bulan Ramadan
itu pahalanya melebihi 1000 kali ayat di luar bulan Ramadan. Pun sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dikatakan dalam hadis lain bahwa puasa ini adalah nisfus sabar, separuh daripada kesabaran. Nah, maka untuk sabar puasa ini Allah melipat gandakan pahala tanpa ada yang tahu hitungan kecuali Allah. Maka dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Nah, dikatakan bahwa puasa ini adalah sabar. Nah, paling tidak ada 3 sabar dalam puasa. 1, sabar ala ta'ah. Kita sabar melaksanakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar amma haramallah, atas apa yang Allah haramkan. Di luar puasa halal minum. Di luar puasa halal kita bergaul dengan istri kita. Di luar puasa halal kita makan. Tetapi demi perintah Allah kita sabar untuk tidak menyentuh minuman, kopi, dan lain sebagainya, kita nggak sentuh semua. Yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah. Sabar dari efek dari puasa ini. Kita letih. Mulut kita pun susah ngomong karena kering. Apa badan kita kurus. Mungkin kita banyak begadang juga, kurang tidur sebagainya. Nah, ini semualah akumulatif kesabaran dalam puasa. Nah, wabil khusus hal yang sangat istimewa dalam selain baca Al-Qur'an dan tarawih, dalam bulan Ramadan ini kita ngasih makan. Ngasih makan. Dan ini adalah adab dan budaya atau kebiasaan para ulama, para habaib, senang banget ngasih makan. Walaupun anak-anak ke santrinya, ke tamunya, senang ngasih makan. Nah, ini ngasih makan pada bulan Ramadan. Ini ada hadis kata Rasulullah, man fattara shaiman. Man fattara shaiman. Orang yang ngasih buka, orang yang puasa. Nah, ini kata Rasulullah, maka ia memiliki pahala seperti orang yang berpuasa. Tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi kata Rasulullah, man fattara shaiman, orang yang ngasih makan orang yang berpuasa. Lalu dengan penuh dengan keikhlasan, maka dia memiliki pahala puasa orang yang kita kasih buka tadi. Dan tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Bayangkan kalau kita ada 100 orang kita kasih makan, kita kasih buka, kita kasih minum, kita kasih kurma. Apalagi 100 orang, 1000 orang rupanya itu. Maka saya di sini mengapresiasi ajakan Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, memerintahkan kepada seluruh pemerintahan di Kabupaten Bogor sampai desa untuk memberikan takjil. Takjil kan itu iftar bahasanya. Segera berbuka, karena salah satu amal yang disunahkan dalam Ramadan adalah mengakhirkan sahur dan menyelenggarakan buka. Ini Bupati kita, Ibu Ade, memberikan instruksi atau arahan kepada seluruh tokoh pejabat di Kabupaten Bogor untuk membagi-bagi takjil. Saya lihat di desa-desa seperti desa terdekat Gobang, Cibodas, sebagai di sini yang di Lumpin ini, mereka melaksanakan perintah itu, membagi-bagi takjil. Ini sangat luar biasa. Kita budayakan bagaimana ngasih makan, ngasih buka untuk orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.